Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehat-sehat semua. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Hari ini kita mau beribadah. Dan hari ini juga ada perjamuan kudus yang dilayani oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ada berapa banyak yang siap untuk beribadah kepada Tuhan hari ini? Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Kita mau berdoa. Roh Kudus mengurapi kita semua. Haleluya. Ora la basyandara la batakara la bayara boshikara la balabala. Kau baik Tuhan. Engkau sangat baik, amat baik bagi kami semua Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-Mu yang mau beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih banyak Tuhan. Ini kami naikkan nyanyian syukur kami buat Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Bapa. Terima kasih, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Haleluya. Mari nyanyikan nyanyian syukur kita buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari urapi kami Roh Kudus. Kami bawa hidup kami, tubuh jiwa roh kami serahkan kepadamu. Roh Kudus urapi kami. Kami siapkan hati kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi dan di surga, di tempat mana kami beribadah. Oh Tuhan, damai sejahtera, sukacita, ketenangan daripada-Mu memenuhi kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sekali lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari mengalir kuasa-Mu Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi, menjamah kami ya Tuhan. Haleluya. Musik membawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan.
dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Engkau ada di sana, Engkau menjamah, memulihkan kami. Ketika kami buka hati untuk memuji dan menyembah-Mu, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau hadir bersama-sama kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Mari saya ajak Bapak Ibu sembah Tuhan, bawa sesuatu buat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Ucapan syukur kita, kata-kata cinta kita kepada Tuhan. Banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita sampai hari ini. Layaklah Dia dipuji dan Dia sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, kekuatan kami, perlindungan kami. Tuhan, layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau dipuji, sebab Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup selama-lamanya. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari bawa pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Haleluya, haleluya.
kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Biarlah Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan. Kami dimanapun kami berada, kasih-Mu mengalir bagi kami. Engkau Bapa yang sangat baik, amat baik. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Sampai hari ini kami ada. Kami mau katakan Tuhan Yesus sangat baik. Amat baik bagi kami semua. Terima kasih untuk pengurapan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau masuk di hadirat-Mu. Kami mau masuk dengan pujian penyembahan buat Tuhan. Sebab kami mengalami kasih-Mu. Dan Engkau layak dipuji dan layak disembah. Terima kasih banyak Bapa. Kami yang ada di hadirat-Mu, kami dipulihkan. Kami disembuhkan. Bahkan kami diberikan kekuatan yang baru. Semangat yang baru, gairah yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami siap mau memuji-muji nama-Mu yang besar, ajaib dan dahsyat. Haleluya. Mari setiap kita yang mau memuji nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, masuk di hadiratnya dengan hati yang bersukacita, hati yang bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus Raja segala raja, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus Raja segala raja. Sekali lagi masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus Raja segala, beri puji dan hormat. Oh Tuhan pencipta langit dan bumi. Haleluya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia.
tiada mustahil. Sekali lagi, oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat katakan tiada. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Angkat tangan, katakan tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi, haleluya. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tiada yang ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya, haleluya. Kita masih terus memuji Tuhan. Setuju katakan amin. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah atau dimanapun saudara berada hari ini, mari kita terus memuji Tuhan. Kita menyanyi buat Tuhan. Saya percaya kebaikan Tuhan, hati Tuhan terus tertuju kepada kita. Orang yang berharap Tuhan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Wow, boleh tepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus menyanyi, memuji nama-Mu. Mari nyanyi yuk sama-sama. Katakan, orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Nyanyi sama-sama. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau terus memuji-muji Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau terus tinggikan nama-Mu dari bumi, dari tempat kami berada ya Tuhan. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kami untuk terus menyembah kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan,
menetapkan. Nyanyi sama-sama yuk. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari nyanyi sama-sama. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi. Oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila aku jatuh, apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tanganku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia mati bagiku, dia mati bagimu. Tuhan Yesus mati buat kita semua. Tuhan bangkit dan menyelamatkan saudara dan saya. Setuju katakan amin. Haleluya. Mari terus memuji Tuhan. Ya, kami akan terus menyanyi, memuji-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik. Mari nyanyi sama-sama. Dia mati bagiku dan bagimu. Dia mati bagiku, penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Hey, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagimu. Mari nyanyikan sama-sama. Amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Semuanya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Hey, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Ya, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus bagiku, dia baik. Sekali lagi, dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik bagimu. Yesus tunjuk, dia baik bagimu. Hey, dia sungguh baik,
bagimu. Dia sangat baik, Yesus, dia baik bagimu. Yesus, dia baik bagimu. Bagiku, Yesus, dia baik bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dan terlalu yakin, dan kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Dulu, sekarang, selamanya. Bagimu, 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 dan bagi saya. Setuju? Katakan haleluya. Amin, amin, amin. Dan biarlah hari ini mari. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada saat ini yang Kau berikan kami kesehatan dan kekuatan yang baru daripada-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo, Kau berikan ya Bapa
kekuatan dan kesehatan yang luar biasa daripadamu. Dan Kau urapi pelayanannya Bapa lebih lagi Bapa. Kami juga mau berdoa buat Bapak William Kau untuk Besta Bu Molin ya Tuhan dan keluarga Bapak. Kau berkati Tuhan pelayanannya. Kau berikan kesehatan dan kekuatan yang Bapa. Tuhan kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta Edi Ayal dan Bu Oli dan keluarga Bapak. Kau berikan kesehatan kekuatan yang baru Bapak. Kau berkati pelayanannya Bapak lebih lagi Bapak. Tuhan kami juga mau berdoa untuk pelayan-pelayan di tempat ini ya Tuhan yang melayani Bapak. Berikan kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Dan Kau urapi pelayanan lebih lagi Bapak. Tuhan kami juga mau berdoa untuk pencurahan Pentakosta yang ketiga Tuhan. Biarlah di bangsa-bangsa dan di gereja-gereja lebih di amanat agung ya Tuhan. Kau melawat ya Tuhan yang untuk menyembah-Mu ya Tuhan, untuk melayani-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa untuk generasi Yeremia tuh anak-anak muda ya Tuhan yang untuk melayani-Mu Bapa. Kau pakai anak-anak muda lebih lagi Bapa, lebih heran ya Bapa. Biarlah Engkau pakai ya amanat agung dengan kekudusan lebih lagi Bapa. Tuhan kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini kami cintai Bapa, dari presiden, wakil presiden sampai ke desa-desa ya Tuhan, ke kota-kota ya Tuhan. Biarlah Kau berikan pengertian untuk mengatur bangsa Indonesia kami Bapa. Tuhan Kau berikan Pak Presiden Bapak kesehatan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Bapa Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Dan biarlah hari ini mari kita terus siapkan hati kita terus merindukan kehadiran Tuhan, Roh Kudusnya di tengah-tengah kita. Haleluya, saya percaya dan kita semua yakin bahwa sepanjang hari ini Tuhan menolong kita. Bahkan waktu kita beribadah hari ini, Roh Kudus memenuhi kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Oh rapasyakata karalabaralabayaralaba. Oh rapasyakata karalabayaralabaralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Mari nyanyi sama-sama, katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Mari musik bawa kita naik kepada Tuhan. Oh rapasyakata karalabayaralabaralaba. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan hari ini Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus yang lembut dan manis, mari jamah kami. Penuhi kami semua anak-anak-Mu yang beribadah hari ini Tuhan. Dan kami percaya hari ini Roh Kudus mau tolong kami. Roh Kudus ada bersama dan mau memimpin kami. Kami percaya hari ini kesembuhan ilahi terjadi. Roh Kudus yang mengerjakannya buat kami. Firman Tuhan digenapi hari ini buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Boleh kita nyanyikan Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan
hadirat-Mu. Kami angkat wajah kami Tuhan. Roh Kudus, ini kami. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat. Mari buka dua tangan sekali lagi katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Sekali lagi dan kita sembah Tuhan. Tinggal di hadirat-Mu. Mari angkat suara sembah Tuhan. Tinggi-tinggikan Tuhan di dalam penyembahan. Pujian baginya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami puji nama-Mu Tuhan. Oh, ya Yesus. Haleluya. Oh, kami sepakat menyembah Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh banyak Tuhan dalam hidup ini. Engkau selalu menyediakan apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan, waktu kami di hadirat-Mu, waktu kami ada di tempat kudus-Mu, Tuhan mengenyangkan kami dengan semua yang terbaik. Sepanjang hidup kami mau terus menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pagi ini, bahkan sepanjang hari ini, waktu kami beribadah, mari Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, dan kami buka hati kami untuk firman-Mu hari ini. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Nyoto Harjo Tuhan, Gembala sidang GBK Gatot Subroto, yang akan memberkati kami dengan firman-Mu dan perjamuan kudus hari ini. Kami buka hati kami, lalu kami mau diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang siap untuk menerima berkat, mari katakan, Amin. Amin. Pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022, di SICC Tower lantai 11, diadakan peringatan hari ulang tahun World Prayer Assembly atau WPA yang ke-10. WPA yang pertama diadakan di SICC, Sentul International Convention Center, pada tahun 2012 dengan tema The New Wave is Coming. Ayat emasnya dari Habakuk 2 ayat 14 yang berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Pengertian yang saya dapatkan adalah bahwa WPA tahun 2012 yang pertama ini mendeklarasikan akan datangnya suatu gelombang yang baru dari pencurahan Roh Kudus. Ini akan terjadi secara besar-besaran dan akan memenuhi seluruh bumi. Setelah WPA yang pertama ini selesai, saya masuk dalam proses Tuhan selama sekitar 6 bulan.
Saya baru tahu bahwa ini merupakan persiapan bagi saya untuk mendeklarasikan tentang dimulainya Pentakosta yang ketiga dalam konferensi Empower 21 di SICC Indonesia pada tahun 2013. Jadi sekitar 1 tahun setelah diadakannya WPA yang pertama. Saya baru mengerti bahwa Habakuk 2 ayat 14 yang berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Itu sebenarnya merupakan dasar pengertian tentang Pentakosta yang ketiga. Pengertian Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu, pengertian yang Tuhan berikan tentang hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini adalah bahwa hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini merupakan gong dimulainya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta yang ketiga. Ini berarti masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab, dan salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada kita, agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Hal ini seperti pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya. Di mana ini juga pesan kepada kita semua sebagai murid-muridnya. Yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1:8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan ini, pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun memenuhi mereka. Mereka diberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Mengapa? Karena dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, Roh Kudus kembali dicurahkan di Azusa Street. Hamba Tuhan yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Pentakosta yang kedua ini juga dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan dengan dahsyatnya. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Saya percaya dengan Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung akan selesai.
dan Tuhan Yesus datang kembali. Perlu diperhatikan bahwa tugas utama kita adalah untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Melalui hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini, Tuhan memberikan 3 pesan yang sangat kuat. Pesan yang pertama, Rick Riding, hamba Tuhan dari Menara Doa Sukat Halel, Yerusalem, memberikan kunci antik dari kota tua Yerusalem kepada saya. Rick Riding bernubuat bahwa kunci antik ini dari kota tua Yerusalem ini untuk mengakui bahwa Tuhan telah menaruh kunci Daud di atas bahu saya untuk membuka pintu gerbang agar kemuliaan Tuhan bisa kembali ke Yerusalem dari timur, dalam hal ini dari Indonesia. Kalau saya berbicara tentang kunci itu diberikan kepada saya, itu berarti Tuhan berikan kepada kita semua. Nubuatan ini sesuai dengan nubuatan dari Cindy Jacob yang diucapkan di SICC pada tahun 2018 dalam konferensi Empower 21. Cindy Jacob bernubuat bahwa saya atau kita semua adalah messenger of the third Pentecost. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Saya percaya hari-hari ini gerakan dari Pentakosta ketiga sedang bergerak dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Haleluya! Pesan yang kedua adalah pesan mengenai hari Pentakosta tahun 2033 yang diperkatakan oleh 3 hamba Tuhan yang mewakili 3 aliran kekristenan, yaitu Pentakosta, Baptis, dan Anglican. Billy Wilson dari aliran Pentakosta mewakili Empower 21 dan Oral Roberts University atau ORU menyampaikan visi dari Empower 21. Dia mengatakan bahwa setiap orang di muka bumi ini akan diberi kesempatan untuk mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus di hari Pentakosta tahun 2033. Wow! Harap diperhatikan bahwa ini tidak berarti yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti percaya kepada Dia. Tetapi mereka diberi kesempatan untuk memilih percaya atau tidak. Yang kedua, Rick Warren, seorang pendeta senior dari Saddleback, California Selatan, dari denominasi Southern Baptist Convention, juga berbicara tentang Pentakosta tahun 2033. Dia berkata tahun 2033 ada sebagai goal, tujuan, target untuk menyelesaikan amanat agung. Mengapa tahun 2033? Penjelasannya sebagai berikut. Sekarang kita berada di tahun 2022 Masehi atau Anno Domini yang disingkat AD atau AD yang berarti 2022 tahun sejak kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus lahir pada tahun 0 Masehi atau 0 AD, maka berarti dia mati di kayu salib pada tahun 33 Masehi atau 33 AD.
Karena Tuhan Yesus mati pada usia 33 tahun. Tuhan Yesus memulai pelayanannya pada usia 30 tahun. Dan lama pelayanannya selama 3,5 tahun. Jadi, Tuhan Yesus mati di kayu salib pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus dibangkitkan pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus memberikan amanat agung pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang berarti dimulainya gereja pada tahun 33 Masehi. Kesimpulannya bahwa tahun 2033 yang hanya 11 tahun dari sekarang ini adalah yang pertama hari ulang tahun ke-2000 dari kekristenan. Yang kedua peringatan 2000 tahun kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga peringatan 2000 tahun pemberian amanat agung. Dan yang keempat peringatan 2000 tahun kelahiran gereja. Hamba Tuhan yang ketiga yaitu Nicky Gamble, seorang pendeta dari gereja Anglican dan juga sebagai founder Alpha Course, berkata bahwa tahun 2033 menjadi tahun yang unik bagi orang Kristen. Tahun ini menjadi tonggak yang penting bagi kegerakan-kegerakan yang ada. Tahun 2033 adalah hari ulang tahun ke-2000 kebangkitan Kristus. Roh Kudus memimpin untuk memastikan setiap orang di muka bumi berkesempatan mendengarkan Injil. Ketika saya mendengar pesan Tuhan melalui 3 hamba Tuhan yang mewakili 3 aliran kekristenan, yaitu Pentakosta, Baptis, dan Anglican, terus terang saya tersentak. Sebenarnya saya sudah mendengar tentang pesan ini sejak tahun 2010, yaitu melalui Empower 21, karena saya adalah co-chair dari Empower 21 Asia bersama Pastor Lawrence Kong dari Singapura. Terus terang ketika saya mendengarkan untuk pertama kali, saya meresponi hal ini biasa-biasa saja, karena saya belum mendapatkan pengertiannya. Tetapi ketika saya mendengar pesan ini di hari ulang tahun WPA yang ke-10, melalui 3 hamba Tuhan ini, saya seperti mendapatkan sesuatu pengertian. Sehingga sekarang saya berkata, yes, I got it. Saya langsung diingatkan oleh Tuhan sebuah ayat. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu? Dan yang kedua kali, dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab, yang salah satunya dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini dapat diartikan bahwa setelah amanat agung selesai, maka baru tiba kesudahannya. Harap diperhatikan bahwa ayat ini tidak berbicara pada saat amanat agung selesai, Tuhan Yesus langsung datang di saat yang bersamaan. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Apakah itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun setelah amanat agung selesai? Hanya Bapa yang tahu. Katakan amin. Yang pasti, Pentakosta tahun 2033 yang berarti 11 tahun lagi, ini merupakan pemicu supaya kita lebih sungguh-sungguh, lebih serius untuk melakukan tugas utama kita, yaitu untuk menyelesaikan amanat agung. Yang saya rasakan bahwa hari-hari ini, hati saya lebih berkobar-kobar untuk menyelesaikan amanat agung. Saya berdoa agar kita semua yang sudah mendengarkan pesan ini akan berkata, yes, I got it. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am,
pesan yang ketiga, yaitu tentang penanaman gereja baru. Akhir-akhir ini, pesan untuk menanam gereja baru sangat kuat. Bukan hanya di Gereja Betel Indonesia, melalui ketua umumnya Pendeta Ruben Adi Abraham, tetapi juga di Church of God. Saya ingat sekitar 30 tahun yang lalu, awal gereja kita GBI Gatsu, Tuhan menyuruh menanam gereja baru. Setelah saya membaca buku Peter Wagner yang berjudul Penanaman Gereja untuk Tuain yang Lebih Besar, penuntun komprehensif. Di situ dikatakan bahwa penginjilan paling efektif adalah dengan cara membuka gereja baru. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Tuhan memberikan tuntunan agar dalam membuka gereja baru itu, kelompok intinya dari sel group yang saat itu bernama Family Altar. Jadi 5 Family Altar menjadi satu gereja baru. 7 Family Altar menjadi satu gereja baru. 10 Family Altar menjadi satu gereja baru. Dan seterusnya. Apa yang terjadi? Dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun, kita menanam lebih dari 200 gereja baru. Ternyata setelah itu, banyak dari gereja-gereja lain juga mengikuti menanam gereja baru. Terjadi persaingan yang sehat maupun tidak sehat dalam menanam gereja baru. Singkat cerita, lama-kelamaan visi membuka gereja baru makin lama makin kabur. Dan banyak cara-cara yang dipakai sudah tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Akhirnya, melalui pandemi, penanaman gereja baru dengan cara-cara seperti itu dihentikan oleh Tuhan. Setelah 2 tahun pandemi, COVID-19 terjadi. Tiba-tiba Tuhan berbicara lagi agar menanam gereja baru. Dan goalnya adalah menjadikan mereka sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi kalau dulu yang dipikirkan hanya jumlah jemaat yang ikut ibadah hari Minggu saja, tanpa memperhatikan kualitas kehidupan sebagai orang-orang Kristen. Sekarang justru Tuhan menekankan tentang pemuritan untuk menyelesaikan amanat agung melalui penanaman gereja baru. Saya mengajak saudara untuk melakukan perintah Tuhan ini, yaitu menanam gereja baru dengan goal menjadikan mereka sebagai murid Tuhan Yesus. Kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Kita sudah mendengar pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saya mau berdoa buat saudara agar Tuhan mengurapi kita semua. Dan pengurapan itu akan mengajar kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kita akan mengerti. Karena itu mari angkat tangan kita. Katakan bersama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Katakan haleluya. Haleluya. Horiala basyakara bara 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 bara. Oh rala bara 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 bara. Bapa, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Pengurapan Tuhan akan mengajar kepada kami. Kami akan menangkap benar-benar pesan-Mu ya Tuhan hari ini. Terima pengurapan Tuhan, terima. Kami terima pengurapan-Mu Tuhan, kami terima pengurapan-Mu. Kami terima pengurapan-Mu ya Tuhan, kami terima.
Oh, oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kamu pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan, ampuni, ampuni, ampuni. Ampuni Tuhan kami. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Engkau saat ini. Kau rindu untuk memberkati kami. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. So ini kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa terima kasih ya Bapa. Oh raraba syakara bayara bala bala bala. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Ada berapa banyak yang membutuhkan kesembuhan? Ada berapa banyak yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka membutuhkan mujizat. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Sekarang terima kesembuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Engkau baik. Engkau baik ya Abah. Engkau baik. All my life you have been faithful.
my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.